Oke, shalom semuanya. Ya, salam sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus untuk kita semua yang ada di sini maupun di rumah masing-masing. Saya bersyukur kepada Tuhan bisa ada di tempat ini. Terima kasih Pastor Mike dan tim yang selalu bermurah hati ya. Langganan saya di sini tiap tahun sekali, 2 kali. Puji Tuhan, saya bersyukur dan hari ini saya sungguh bersyukur karena saya 2 hari terakhir ini sakit. Saya nggak tahu kenapa. Mungkin GERD saya atau asam lambung saya begitu naik. Perkiraan saya sih kombinasi antara asam lambung, GERD, kembung, dan kekenyangan. Sehingga saya mengalami kesulitan, tidur juga susah, duduk susah, dan sebagainya. 2 hari terakhir ini, sampai tadi pagi juga masih. Padahal saya cek kalender belum tanggal tua. Kenapa kok bisa stres begitu kan ya? Nah, luar biasa. Tapi akhirnya oleh kemurahan Tuhan lah saya diberi Tuhan kekuatan yang cukup untuk ada bersama dengan Bapak Ibu Saudara di tempat ini. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, tema kita hari ini adalah longing for home. Kita merindukan rumah. Siapa di sini yang masih kontrak? Oh, bukan itu maksud saya. Longing for home. Saya bukan sedang menjual properti, tapi saya ingin mengingatkan kita bahwa rumah kita yang sebenarnya bukan di sini. Rumah kita yang sebenarnya adalah di sana, yaitu di sorga kelak. Kalau Bapak Ibu Saudara cukup tua dan sudah lama untuk jadi orang Kristen, pasti tahu lagu-lagu Pentakosta yang lama sekali yang mengatakan dunia ini bukan rumah kita. Ada yang tahu lagunya? Malu ya, karena kalau tahu pasti sudah tua. Ada lagu-lagu yang semacam itu. Diingatkan terus menerus, dunia ini bukan rumah kita. Dan benar, dunia ini bukan rumah kita. Dan saya ingin memulai khotbah saya dengan bertanya kepada Bapak Ibu Saudara sekalian, seandainya you have all the control in the world and you can change anything that you want, kira-kira dunia seperti apa yang Bapak Ibu Saudara inginkan? Dunia seperti apa yang Bapak Ibu Saudara inginkan? Apa yang Bapak Ibu Saudara mau hilangkan dari dunia yang sempurna yang kita pikirkan itu? Apa? Mertua? Jangan dong ya, ada yang jawab mertua. Enggak. Apa yang kita mau hilangkan dari dunia ini? Atau apa yang ingin kita tambahkan di dalam dunia ini? Ada yang mau jawab? Kira-kira? Pendeta-pendeta ganteng seperti saya? Iya, pasti ya, pasti. Oke. Kita lebih butuh banyak Pastor Mike dan saya ya. Bukan ya. Oke, dunia seperti apa yang kita mau ubah? Nah, apapun jawaban kita, saya tahu di dalam hati kita mengakui begini. This is not a perfect world. We are looking for something that is much better than this. Itu adalah suara hati kita yang paling dalam. Kita meyakini bahwa ini bukan dunia yang sempurna. Kita menginginkan sesuatu yang lebih sempurna lagi. Entah kita bisa describe it or not, tapi kita mengakui bahwa memang ada dunia lain yang lebih menarik, yang lebih sempurna. Nah, untuk membuat pertanyaan ini menjadi lebih praktikal, saya akan mencoba memberikan 2 contoh. Yang pertama dari sisi moral, yang kedua adalah dari sisi pergumulan eksistensial manusia. Nah, secara moral saya perkenalkan seorang yang bernama Immanuel Kant. Immanuel Kant adalah orang yang terkenal pada abad yang ke-18 dan dia menulis beberapa tulisan yang sangat baik dan kontroversial. Beberapa sudah outdated, orang sudah melihat itu sebagai sebuah kesalahan, tapi banyak hal cukup bagus. Nah, saya mau bacakan ringkasan. Ini kalimat saya meringkas pemikirannya dia yang sangat-sangat luar biasa. Saya ringkaskan begini. Kita sadar harus berbuat baik. Kita sadar kita belum mencapai versi moral diri yang seharusnya. Ini ringkasan menurut saya yang paling sederhana dari pemikiran Immanuel Kant, atau orang seringkali menyebutkan Kantian ethics, etika dari Immanuel Kant. Dan ini juga saya pakai di dalam buku saya, Memikirkan Ulang Homoseksualitas. Dan ini yang saya pakai untuk melandasi pandangan saya mengapa saya menolak homoseksualitas. Nah, saudara, Immanuel Kant mengajarkan kepada kita begini. Bersabar dikit dengan saya ya, pagi-pagi sudah disuruh mikir yang enggak. Nah, Kant itu mengajarkan begini, saudara. Kita semua itu sadar kita ini belum menjadi versi kita yang seharusnya. Tidak peduli kita ada di posisi mana, tetap kita akan merasa
kita ini seharusnya bisa lebih baik deh. Tapi kita belum mencapai ke sana. Misalnya nih, orang yang paling sukses pun pasti akan merasa begini, aduh, aku seharusnya bisa lebih sukses. Misalnya begitu. Atau dalam hal ini kan tidak bicara tentang kesuksesan, dia bicara tentang moralitas. Siapa di sini sebagai seorang suami misalnya berkata begini, aku sudah nggak bisa lebih baik lagi. Mana ada yang lebih baik dari saya? Saya yakin nggak ada suami yang akan berani bilang begitu. Walaupun misalnya saya ketemu dengan orang-orang tertentu yang saya lihat itu, saya aja bukan jadi istrinya aja, saya itu bisa iri sama orang itu gitu loh. Saya lihat, waduh, suami kayak begini idaman banget gitu kan ya. Saya merasa bahwa saya tidak seperti dia, tapi saya yakin kalau dia jujur dengan dirinya sendiri, dia juga akan merasa dia seharusnya bisa lebih baik, tetapi belum mencapai ke sana. Semua kita punya perasaan begitu. Makanya dunia ini mengajarkan kepada kita, menawarkan kepada kita begini, be the best of yourself. Wow, itu big claim luar biasa. Be the best of yourself. Mereka tidak sadar kita ini orang-orang yang berdosa. The bestnya kita itu tetap buruk. Ngerti maksud saya? Tapi saya bisa paham mengapa orang berkata be the best version of yourself. Kenapa? Karena semua orang sadar kita belum sampai pada taraf yang seharusnya kita ada di sana. Dan perasaan ingin mencapai taraf itu begitu menggelora di dalam hati saya dan di dalam hati saudara. Tidak peduli saudara dekat dengan Tuhan, tidak peduli saudara sudah menyadari penebusan Kristus yang luar biasa, at some point kita merasa begini, kita belum sampai. Benar ya? Ada perasaan kita tetap belum sampai di situ. Dan kita selalu bertanya-tanya, kapan nih kita sampainya? Nah, kita sampainya nanti kalau kita sudah arrive at our home di surga kelak. Itu dari sisi moral. Nah, sekarang saya akan memberi contoh dari sisi pergumulan eksistensial manusia. Pergumulan eksistensial manusia itu ada banyak sekali. Salah satunya adalah kita itu ingin kepuasan. Kita itu ingin kepuasan. Dan saya akan kutipkan kalimat yang sangat terkenal sekali dari C.S. Lewis, Mere Christianity. Nah, saya coba kutip di beberapa halaman saja, 2 kalimat lebih tepatnya. Saya kutipkan begini. If I find myself in a desire which no experience in this world can satisfy, the most probable explanation is that I was made for another world. Probably earthly pleasures were never meant to satisfy it, but only to arouse it, to suggest the real thing. Yang kalau saya terjemahkan secara sederhana kurang lebih bunyinya begini. Jika saya menemukan ada sebuah keinginan yang pengalaman di dunia ini tidak bisa puaskan, mungkin penjelasan yang terbaik adalah saya diciptakan untuk dunia yang lain. Nah, tapi kalimat berikutnya menurut saya penting sekali dan jarang dikutip orang. C.S. Lewis berkata begini, probably mungkin kesenangan-kesenangan, kepuasan-kepuasan yang ada di dunia ini memang tidak pernah dimaksudkan untuk memuaskannya. Tetapi untuk menumbuhkan kesadaran kita, untuk memikirkan bahwa sebetulnya ada real things di sana yang akan memuaskan kita seutuhnya. Kita ingin dikasihi, benar atau enggak? Kita ingin dikasihi. Itulah sebabnya ada orang yang mencoba mencapai semua itu dengan cara-cara dunia. Misalnya, ada orang yang membiarkan dirinya pacaran misalnya, permisi ya, free sex sana sini dan sebagainya. Tujuannya apa? Supaya dia diterima saja. Sebab kalau dia tidak begitu nanti dia khawatir tidak diterima. Dia ketika melakukan hubungan seks di luar pernikahan, dia merasa diinginkan. Ini adalah cara-cara dunia untuk membohongi kita. Tetapi saya setuju, di dalamnya memang ada sebuah pergumulan. Kita ingin dicintai, kita ingin diterima apa adanya. Benar nggak sih? Semua kita ingin dicintai dan ingin diterima apa adanya. Dan kita bagaimanapun kita akan merasa kita ini belum dicintai apa adanya. Tidak peduli how happy your marriage is, tetap saudara akan merasa begini, aku harusnya bisa dapat yang lebih baik dari ini. Makanya kita tidak boleh menuntut pasangan kita untuk memenuhi apa yang hanya Kristus bisa penuhkan di dalam hidup kita. Kita seringkali menuntut pasangan kita mengisi passion kita, hasrat kita, desires kita dan sebagainya yang sebetulnya cuma Kristus yang bisa isi.
Dan itu tidak fair untuk pasangan kita. Dan itu tidak fair untuk pendeta kita. Itu tidak fair untuk teman-teman kita. Tapi itulah yang sedang terjadi pada kita. Padahal sebetulnya pergumulan eksistensial, kekosongan di dalam diri kita diadakan oleh Allah supaya kita itu sadar. Kita punya kebutuhan itu, tapi dunia ini tidak bisa memenuhinya. Berarti kita diciptakan untuk dunia yang lain. Dan dunia yang lain itulah yang akan kita pelajari sekarang. Nah, mari kita membaca bersama-sama Wahyu pasal 21 ayat 1 sampai yang keempat. Mari kita membaca bersama-sama dengan bersuara. 1, 2, 3. Lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru, sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu, dan laut pun tidak ada lagi. Dan aku melihat kota yang kudus, Yerusalem yang baru, turun dari surga, dari Allah, yang berhias bagaikan pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya. Lalu aku mendengar suara yang nyaring dari tahta itu berkata, lihatlah, kemah Allah ada di tengah-tengah manusia, dan ia akan diam bersama-sama dengan mereka. Mereka akan menjadi umatnya, dan ia akan menjadi Allah mereka. Dan ia akan menghapuskan segala air mata dari mata mereka, dan maut tidak akan ada lagi. Tidak akan ada lagi perkabungan, atau ratap tangis, atau duka cita, sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu. Amin. Jemaat perkabungan sekalian, saya bingung ya, ini GBI Gibeon atau tempat persemayaman adijasa ini ya. Biasanya ayat-ayat begini dibacanya di tempat persemayaman, bener gak sih? Kita jarang mendengarkan khotbah tentang surga itu di gereja, aneh kan? Kita mendengarkannya di rumah duka gitu. Walaupun beritanya duka, tapi tetap kita bersuka cita karena dengarkannya sambil ada jeruk, sambil ada kacang, sambil ada kuaci. Begitu selesai khotbah, kita timbang badan, naik 2 kilo. Karena apa? Bibir kita nambah 1 kilo, saudara. Kena kuaci yang asin itu ya, tambah memble ya. Nah, ini ayat saya nggak tahu ini ayat favorit kita atau tidak, tapi jelas ini ayat favorit bagi Bapak Ibu saudara yang KPR-nya masih panjang tenornya, atau yang tanggal tua gitu kan. Ini adalah ayat yang sangat menghiburkan kita. Nah, di dalam ayat ini sebetulnya mungkin kalau kita baca dengan teliti, mungkin ayat ini akan mengagetkan kita. Mungkin kita selama ini berpikir bahwa surga itu tempatnya itu di atas sana, surga kelak ya maksudnya. Surga kelak itu tempatnya di atas sana dan murni spiritual. Murni sifatnya rohani, tidak ada apa-apa di sana. Saya berapa kali dulu ditanya orang, Pak, di surga apa gak bosen ya Pak ya? Kita nyanyi terus gitu. Apa gak bosen? Bener ada yang pernah berpikir begitu gak? Gak ada? Gak ada ya? Oh berarti suka nyanyi ya? Hobinya karaokean berarti, malah suka di sana gitu. Nah kalau saudara memikirkan di surga nanti kerjaan saudara itu cuma nyanyi terus di depan tahta anak domba, nyanyi terus, saya kasih tahu saudara pasti kecewa. Surga itu saya sudah pernah ke sana, dibawa oleh Tuhan. Surga itu bentuknya perpustakaan yang besar, saudara. Ada buku yang begitu banyak, jumlahnya tidak terbatas, dan satu buku jumlah halamannya tidak terbatas, dan itulah surga. Jangan percaya dua-duanya. Saya tidak pernah ke surga, dan surga bentuknya bukan perpustakaan, saudara. Nah, apapun konsep kita tentang surga, biasanya kita memikirkan surga itu murni spiritual, tidak ada yang sifatnya fisikal. Tapi sebetulnya itu konsep yang keliru. Surga itu adalah perpaduan yang sempurna antara yang jasmani dan rohani. Jasmani dan rohani itu menjadi kombinasi yang sempurna ketika kita ada di surga. Kok bisa begitu? Karena surga nanti adalah langit dan bumi yang baru. Entah saudara kaget atau tidak kaget, tolong pura-pura kaget. Karena memang beberapa di antara kita bertumbuh dengan konsep surga itu ya tempatnya di atas sana, di awan-awan sana dan seterusnya, dan benar-benar spiritual. Makanya tidak heran banyak orang Kristen kan tidak peduli dengan hal-hal yang jasmani, benar ya? Pendeta pun juga banyak yang nggak peduli dengan hal-hal yang jasmani, saudara. Saya dulu punya teman, waduh luar biasa, sudah sakit dibawa ke rumah sakit, saudara. Masih aja makannya nggak dijaga. Dia itu problemnya darah tinggi, masih makan daging kambing. Ditegur, kamu darah tinggi baru masuk rumah sakit. Kenapa? Makan daging kambing lagi.
Lalu jawabannya apa? Darah tinggi apa? Darah Yesus lebih tinggi. Amin, amin, haleluya. Kalau kita balik tadi ayatnya, itu menggambarkan konsep yang bertabrakan dengan ayat tadi, saudara. Karena ayat tadi berkata begini, lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru, sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu, dan laut pun tidak ada lagi. Ini kita bicara tentang restorasi. Langit dan bumi yang sekarang ini, yang tadi saya dari awal jelaskan, kita punya kesadaran, we have awareness in our heart. This is not a perfect world. We are longing for home, the perfect home for us, the perfect world for us. Dan itulah yang digambarkan di sini. Semuanya akan direstorasi. Jadi bukan dimusnahkan lalu kita masuk di dalam dunia yang murni spiritual. No. Kita akan masuk di dalam dunia yang mengkombinasikan physical dengan spiritual. Kalau saudara bingung, bayangkan gini. Kita nanti kan bangkit dengan tubuh kemuliaan, benar ya? Bukan roh loh ya, tapi tubuh kemuliaan. Jadi ketika kita mati, roh atau jiwa kita langsung ke surga, berdiam bersama dengan Kristus, ada di Firdaus di surga. Nah, tapi nanti di penghakiman terakhir, Allah memberikan kepada kita tubuh, tapi tubuh kemuliaan gitu loh. Tubuh yang sebetulnya kalau dibilang spiritual juga enggak, dibilang jasmani juga enggak. Ingat tubuhnya Kristus enggak pada waktu bangkit? Bisa makan enggak? Bisa loh. Kristus minta gini, mana makananmu? Gitu. Untuk membuktikan bahwa dia hidup bangkit, itu makan. Makanya saudara jangan mengecilkan arti makan. Itu bukti saudara hidup. Semakin banyak makan berarti menunjukkan saudara sebentar lagi tidak hidup. Karena membuktikan sekali aja ya kan, berkali-kali nanti malah sebentar lagi saudara nggak hidup. Nah, Yesus itu minta makan. Bayangkan ya, ikan diambil sama dia, roti dimakan sama dia, terus dia makan. Loh, dimakan loh sama Yesus di dalam tubuhnya Yesus. Jadi jangan bayangkan ya, Yesus makan begini, murid-muridnya lihat ikan gitu. Enggak lah. Tapi bagaimana kita membayangkan itu? Kita belum tahu sekarang. Intinya adalah nanti yang jasmania dan rohania akan tergabung dengan sempurna. Dan ini namanya restorasi. Nanti laut tidak akan ada lagi. Siapa yang suka diving? Snorkeling? Nggak suka? Saudara nanti kalau sudah terbiasa diving di laut, saudara harus belajar diving di lapangan rumput. Seperti yang biasa dilakukan beberapa pemain, tidak kena tackle pura-pura jatuh. Karena nanti langit dan bumi yang baru tidak ada laut. Dan saya bersyukur karena saya nggak bisa renang. Bukan ya, bukan. Ini gambaran. Kenapa? Nanti kalau pulang rumah baca kitab Wahyu dengan baik, kita akan menemukan laut itu simbol dari sesuatu yang buruk. Binatang yang melawan Kristus di pasal 13 munculnya dari mana? Dari laut. Perempuan Babel yang digambarkan di situ, yang berzina, yang hidupnya duniawi, di mana dia berada? Di laut juga. Jadi laut di sini jangan dipikirkan nanti di langit dan bumi yang baru minus laut, kapal tidak berlaku lagi. Bukan itu. Maksudnya adalah sumber evil, sumber kejahatan. Tempat di mana kejahatan terlihat kentara, itu semua akan ditiadakan dari surga. Akan ada restorasi. Yang lama berlalu diganti yang baru. Tapi saya yakin langit dan bumi yang baru bukan cuma restorasi, saudara, tetapi ini adalah a better world daripada sebelumnya. Kalau cuma restorasi berarti yang di penciptaan rusak, dikembalikan ke penciptaan lagi. Itu namanya balik kucing, restorasi. Tapi restorasinya adalah making it much better. Saya bacakan ayat yang kedua. Dan aku melihat kota yang kudus, Yerusalem yang baru, turun dari surga, dari Allah, yang berhias bagaikan pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya. Jadi langit dan bumi yang baru itu digambarkan seperti mempelai perempuan. Jangan bingung ya, jangan bingung. Kalau dalam tulisan Paulus, mempelai perempuan itu gereja. Saya dan saudara. Itu di dalam tulisan Paulus, terutama di 2 Korintus pasal yang ke-11. Tapi di dalam kitab Wahyu, ketika disebutkan mempelai anak domba,
itu lebih luas lagi, termasuk kita, iya benar, seperti Paulus. Tetapi juga mempelai anak domba itu digambarkan bukan cuma kita, tetapi juga seluruh ciptaan. Seluruh ciptaan itu digambarkan seperti mempelai perempuan yang dipersembahkan, dipertemukan kepada Kristus sebagai mempelai pria itu. Dan yang saya suka di sini adalah mempelai perempuan itu berdandan. Berdandan. Ini penting, digarisbawahi, berdandan. Kenapa? Mengapa berdandan itu penting? Karena menunjukkan kepada kita bahwa dia itu bukan dikembalikan sama seperti semula, tapi dikembalikan dalam kondisi yang lebih baik. Paham maksud saya? Ketika Adam dan Hawa ada di Taman Eden, mereka bisa bercakap-cakap dengan Tuhan langsung. Itu luar biasa. Tapi saya yakin nanti kita di langit dan bumi yang baru, di surga kelak, kita bercakap-cakapnya lebih luar biasa daripada Adam dan Hawa. Kenapa? Karena pada waktu Adam dan Hawa bercakap-cakap dengan Tuhan, dia melihat kebaikan Tuhan sebagai pencipta yang sempurna. Tapi ketika kita kelak bercakap-cakap dengan Tuhan di surga, kita melihat dia, kebaikannya bukan cuma sebagai pencipta, tetapi sebagai penebus hidup kita. Kebaikannya yang tertinggi dibuktikan bukan cuma memberikan dunia yang sempurna, tetapi memberikan anaknya yang tunggal untuk saya dan saudara. Disitulah kita melihat sesuatu yang lebih baik yang Tuhan sediakan. Lebih baik daripada yang ada di Taman Eden. Hei, luar biasa. Saya membayangkan ya, kalau lebih bagus dari Taman Eden. Tamannya itu kan kalau di kitab Wahyu digambarkan seperti Eden, tapi jauh lebih bagus daripada Taman Eden. Saudara kalau suka nonton tari-tarian, berdoalah supaya banyak orang India bertobat. Nanti di surga ada taman, tiap hari mereka nari terus, muter-muter pohon terus, saudara. Karena orang India tiap kali ketemu apa, mesti muter. Tiap kali ketemu apa, muter. Nah saya curiga orang-orang Majus itu orang India, saudara. Karena dia datangnya telat ya, waktu Yesus sudah usianya ya kurang lebih hampir 2 tahun dia. Kenapa? Ya karena tiap kali lewat ada taman, nari dulu. Lewat lagi ada taman, nari dulu. Enggak ya, enggak penting banget ini ya, enggak penting. Kita bersyukur nanti Tuhan sediakan yang lebih baik. Gambarannya adalah perempuan yang berdandan gitu. Lalu saudara berkata begini, wih berdandan tuh berarti rohani ya. Berarti semakin menor semakin rohani. Yang benar aja, ini berdandan untuk siapa? Untuk suaminya, bukan untuk orang lain. Berdandan untuk suaminya itu ya sewajarnya lah. Tapi berdandan itu penting ya. Berdandan itu penting. Billy Graham itu pernah dikritik orang. Billy Graham itu kan hidupnya sepi isu. Tapi dia dikritik karena istrinya itu kan pandai berdandan. Lalu ada seorang ai-ai, tante-tante itu yang gaya-gaya lama, old school gitulah, nggak suka dengan istrinya Billy Graham, lalu datang kepada Billy dan berkata begini, aku suka segala sesuatu tentang kamu, cuma aku pikir istrimu itu lebih baik jangan berdandan. Terus dijawab oleh Billy Graham, menurut cerita ya, konon ceritanya, Billy Graham melihat ke tante ini dan dia berkata, rasanya tante juga butuh dandan. Cuma begitu aja jawabannya dia. Maksudnya begini, dandan tidak salah ya. Jadi saya bukan orang yang anti dandan. Istri saya juga dandan kok, nggak apa-apa. Cuma gini loh saudara, kita ini berdandan sewajarnya di sini tuh untuk suaminya. Tapi saya benar-benar tidak anti. Bahkan kalau saya mengajar kelas homiletik cara berkhotbah, saya itu kasih tahu, kita ini walaupun laki, terutama yang wajahnya berminyak, itu harus pakai bedak. Supaya apa? Supaya kita tidak mencuri kemuliaan Tuhan. Nanti kena sinar, itu berkilo-kilo kita ini gitu. Nanti jemaat bisa bingung, ini seperti Yesus di gunung berubah muka ini gitu kan ya. Orang cari Musanya mana, Elianya mana gitu kan. Karena wajahnya berminyak, persis di atasnya ada lampu sorot lagi gitu kan ya. Itu saudara, kalau sampai dilempar telur sama tepung, kalau pendetanya gemuk langsung jadi bakwan. Makanya perlu dandan dikit lah ya. Nggak apa-apa, kurus gemuk tuh nggak masalah gitu. Yang penting penampilan kita itu tidak ya kayak gitu-gitu gitu. Ngerti maksud saya ya? Saya tidak mengajarkan kepada saudara, oh berarti kita harus dandan mati-matian. Nggak perlu. Nanti saya ajarkan kepada saudara caranya bagaimana sih. Nah ini dia, saya akan memberitahu cara berdandan yang baik. Jangan nunggu, pasti enggak ya, pasti enggak.
Apa yang kita lihat tadi, restorasi dan dunia yang lebih baik mengajarkan kita ini, segala yang sementara bukanlah segala-galanya. Tetapi bukan berarti tidak berharga. Kita ini berbeda dengan konsep misalnya filsafat Platonisme. Plato mengajarkan begini, segala sesuatu yang terlihat, yang jasmani kurang sempurna, nggak usah fokus ke sana. Fokusnya kepada yang spiritual saja, yang tidak terlihat, yang form, yang bentuk ini tidak sempurna, yang idea itu yang sempurna. Itu pandangan dari Plato. Beberapa orang Kristen menganut pandangannya Plato tanpa disadari. Misalnya nih, orang nggak mau olahraga, ditanya kenapa nggak mau olahraga, ada ayatnya langsung dibaca. Latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah berguna dalam segala hal gitu. Ya tapi baca yang bener lah, kamu kurang olahraga, makanya bacanya kurang teliti. Di situ kan latihan badani terbatas gunanya, bukan tidak berguna kan? Ya berguna, ada gunanya. Makanya kita perlu jaga diri baik-baik, jaga pola makan kita dengan baik, saudara. Jangan sampai makan sembarangan terus mintanya sehat. Beberapa orang Kristen itu saya perhatikan ya, suka merepotkan Tuhan, saudara. Kolesterolnya tinggi, makannya kepiting telur asin, lalu doanya begini, Tuhan berkati makanan ini supaya menjadikan tubuh saya sehat. Tuhan itu kan geleng-geleng. Ini maunya apa sih? Terus ada makan tempe gitu kan ya, terus berdoa gini, Tuhan dalam nama Yesus, tempe ini ketika aku gigit rasanya seperti daging sapi. Kan ngerepotkan Tuhan sih. Lebih baik saudara minta supaya bisa makan daging sapi. Yang lebih bagus saudara bersyukur dikasih tempe, ngerti nggak? Banyak orang Kristen itu begitu, saudara, hidupnya sembarangan tapi minta sehat dari Tuhan. Nggak bisa. Kalau saudara mau hidup sehat, jaga kesehatan. Setuju nggak? Jaga makanan. Jadi ada makanan, jaga supaya nggak diambil sama orang. Ya. Oh, ternyata guruan lama ini masih lucu ya. Sekarang saya tinggalkan itu karena saya sudah naik tingkat, saudara. Jadi saya sekarang bukan menjaga makanan. Jadi saya sekarang mengurangi makanan. Itu kuncinya. Menjaga makanan percuma. Sekarang kita harus mengurangi. Jadi tiap kali saya lihat makanan, saya kurangi langsung. Lihat makanan, saya kurangi langsung gitu, saudara. Saudara suka menjaga makanan atau mengurangi makanan ini? Yang sementara yang Tuhan kasih, ini perlu dijaga, amin. Tubuh kita ini dibeli Tuhan dengan darah yang mahal di atas kayu salib. Dikatakan, tahu nggak, tubuhmu lunas dibayar. Sadar nggak sih saudara, satu-satunya harta yang saudara miliki, mungkin ya, yang saudara peroleh tanpa cicilan, itu tubuh saudara. Karena dibayar lunas oleh Tuhan. Loh, tubuh kita ini loh saudara dibayar lunas. Jadi mau kurus, mau gemuk, mau jelek, mau cantik, mau ganteng, mau biasa saja, it doesn't matter. Karena kita semua dibeli dengan darah yang sama, yaitu darah yang sempurna di atas kayu salib. Makanya perlu dijaga nggak? Perlu dijaga gitu. Tidur yang cukup, istirahat yang cukup. Itu mengajarkan kepada kita jaga hal-hal yang sementara ini. Tetapi pada saat yang sama kita juga harus sadar yang sementara ini bukan segala-galanya. Dandan penting, tapi nggak usah sampai begitunya. Merasa kalau saya nggak dandan kurang percaya diri gitu. Wow, berarti harga diri kita letakkan di mana? Salah dong. Kalau saya mengajarkan begini, segala sesuatu yang dapat diambil dari hidup kita adalah tidak berharga. Jangan letakkan harga diri kita di atasnya. Nanti kita bermasalah. Ketika yang kita miliki itu diambil, kita pasti akan bermasalah. Merasa kita nggak punya harga diri. Padahal harga diri kita yang sesungguhnya jauh lebih mahal dari semua yang kita punya, yaitu darah Kristus di atas kayu salib buat kita. Ya dandanlah seperlunya. Saudara beli baju, ya belilah seperlunya. Jangan sampai saudara kalau nggak punya itu merasa minder gitu. Banyak sekarang orang kan bingung, wah keriput dikit bingungnya setengah mati. Sekarang yang lagi viral, wah gini kan. Beberapa orang sudah langsung ngomong sama suaminya, "Pah, nonton itu acaranya G20. Enggak, aman. Kenapa? Kalau nonton pasti dibandingkan sama istri presiden Korea Selatan. Dan beberapa istri sudah ketar-ketir. Lain kali G20 jangan di Indonesia.
Ada beberapa sudah ngaku sama suaminya, "Pak, kalau kamu tuntut aku kayak dia, aku nggak mampu." Ngapain? Nggak selalu harus begitulah. Beberapa orang bingung, apalagi kalau sudah lehernya keriput-keriput gitu kan ya. Waduh, sudah bingung. Wajah bisa diapa-apain, leher ini susah. Padahal sebetulnya leher ini paling gampang. Kalau saudara mau kelihatan keriput-keriputnya hilang ya, paling gampang. Saudara cuma butuh lakban, tarik gini, kasih lakban. Begitu saudara ngomong, suami saudara bingung, kok ada Shinchan ini? Ya nggak pernah nonton Shinchan, biarin ya. Nah, kita ini perlulah perhatikan yang sementara, tapi jangan menganggap ini segala-galanya. Amin. Nah, berikutnya ini juga tidak kalah pentingnya begini. Jika digerakkan dan dimampukan oleh kasih karunia, kesementaraan bisa membawa nilai-nilai kekal. Jika digerakkan oleh kasih karunia dan jika dimampukan oleh kasih karunia, kesementaraan bisa membawa nilai-nilai kekal. Uang itu sementara. Tapi kalau saudara hatinya digerakkan oleh kasih karunia dan saudara dimampukan oleh kasih karunia, bisa menggunakan dengan bijaksana, maka itu bisa bernilai kekal. Uang yang sementara saudara pakai untuk membantu orang-orang yang membutuhkan, saudara menjadi kepanjangan tangan Tuhan untuk orang-orang di sekeliling saudara. Saudara pakai untuk mendukung pekerjaan Tuhan, untuk mendukung para misionaris di pedalaman. Maka apa yang sementara, yang pasti habis ini, nilainya tidak akan pernah habis, karena bernilai kekal. Bukan menyelamatkan kita, bukan. Keselamatan kita bukan karena usaha kita, bukan. Tetapi bernilai kekal, karena itu juga bisa memberkati banyak orang, sehingga banyak orang nanti juga akan bisa menikmati kekekalan bersama dengan kita. Apa yang kita miliki semuanya akan hilang kok. Semua yang kita miliki, popularitas kita, kepandaian kita, uang kita, prestasi kita, semuanya akan habis. Makanya kita perlu memikirkan begini. Setelah habis, apakah semuanya benar-benar habis? Ataukah masih bernilai kekal? Bagaimana bisa bernilai kekal? Yaitu kalau engkau digerakkan oleh kasih karunia dan dimampukan oleh kasih karunia. Harus dua hal ini ada. Digerakkan berarti kasih karunia itu menjadi dorongan bagi kita. Injil itu menjadi alasan kita melakukan sesuatu. Tapi digerakkan saja tidak cukup. Kita harus dimampukan juga oleh kasih karunia. Karena pada saat kita menggunakan hidup kita melepas apa yang kita miliki untuk orang lain, kadangkala itu tidak mudah. Ada orang lain menyalahgunakan kebaikan kita. Kadangkala kita menggunakan itu untuk orang lain dan kita merasa kok nggak ada buahnya ya yang nyata ya. Maka kita perlu dimampukan oleh kasih karunia supaya kita bisa terus menerus setia melakukannya. Mari, apa yang sementara yang Tuhan titipkan kepada kita? Kalau saudara itu punya followers medsos yang banyak, saudara harus mulai berpikir bagaimana popularitas saudara bisa bernilai kekal. Kalau saudara diberi Tuhan uang yang banyak, saudara harus mulai mikir bagaimana uang yang banyak itu bisa bernilai kekal. Saudara diberi pengetahuan yang brilian, harus berpikir bagaimana pikiran itu bisa bernilai kekal. Langit dan bumi yang baru tidak murni spiritual. Kombinasi yang sempurna antara jasmani dan rohani, dan itu mengajarkan kepada kita restorasi, mengajarkan kepada kita dunia yang lebih baik. Dan itulah sebabnya kita hidup di dalam kesementaraan, tapi dengan cara pandang kekekalan. Yang berikutnya, mengapa merindukan rumah kita yang sebenarnya? Ini penting. Mengapa kita merindukan rumah kita yang sebenarnya? Saudara, tiap kali saya pulang liburan begitu, saya sampai di rumah, kalimat pertama yang saya ucapkan adalah home sweet home. Home sweet home. Tidak peduli di hotel manapun yang terbaik, saudara, the best place for us itu adalah ketika kita hanging around our family, orang-orang yang mengasihi kita. Benar ya? Itu yang terbaik. Maafkan kalau Bapak Ibu saudara merasa pernikahannya tidak bahagia, keluarganya kurang harmonis. Tetapi walaupun dalam keadaan seperti itu, tetap kita semua deep down in our hearts, kita itu mengakui the best place adalah ketika kita berada dengan orang-orang yang kita kasihi. Setuju nggak? Mengapa kita merindukan rumah kita yang sebenarnya semacam itu? Kita melihat dengan cepat dua alasan. Yang pertama, saudara, karena disediakan pemulihan relasi yang beranugerah. Saya bacakan ayat yang ketiga untuk kita. Lalu aku mendengar suara yang nyaring dari tahta itu berkata, lihatlah,
kemah Allah ada di tengah-tengah manusia, dan ia akan diam bersama-sama dengan mereka. Mereka akan menjadi umatnya, dan ia akan menjadi Allah mereka. Perhatikan ya, lalu aku mendengar suara yang nyaring dari tahta itu berkata, lihatlah kemah Allah ada di tengah-tengah manusia. Jadi setelah langit dan bumi yang baru Tuhan adakan turun dari surga ke tempat ini, lalu Tuhan itu dari surga hadir secara khusus, berkemah, berdiam di tengah-tengah umatnya. Saya suka gambaran yang dipakai di sini ya. Gambarannya itu bukan cuma gini, kita naik ketemu sama Tuhan, walaupun itu benar. Tapi gambaran di sini dikembalikan lagi, Tuhan pada akhirnya turun untuk diam bersama dengan kita. Wah, coba saudara visualisasikan ya. Supaya kita selamat ini kan Allah jadi manusia di dalam Yesus Kristus, benar nggak sih? Dari atas ke bawah kan, jebret gitu, memulihkan kita semua. Lalu ketika kita mati dan sebagainya, kita kan dibawa naik kan. Pada waktu dibawa naik, kalau berhenti sampai di situ, itu bisa menimbulkan kesan kita yang menemukan Allah. Tapi tidak. Pada akhirnya dunia yang sekarang ini dikembalikan oleh Tuhan, direstorasi menjadi tempat yang lebih baik. Kita ada di sana dan Tuhan turun dari atas ke bawah, berdiam di tengah-tengah kita. Dan Tuhan berkata, aku akan jadi Allahmu dan kamu akan jadi umatku. Dan saya coba cari-cari kata aku akan menjadi Allahmu atau kamu akan jadi umatku. Munculnya berkali-kali di dalam Alkitab. Saya akan tunjukkan beberapa saja yang penting untuk kita, supaya kita tahu bahwa untuk mencapai ke sana, Allah itu setia menjaga rencananya. Mari kita lihat misalnya janji Tuhan kepada Abraham. Di Kejadian 17 ayat 8 dikatakan, kepadamu dan kepada keturunanmu akan kuberikan negeri ini yang kau diami. Dulu cuma Kanaan biasa, tapi nanti kita punya Kanaan yang lebih sempurna di surga kelak. Akan kuberikan negeri ini yang kau diami sebagai orang asing, yakni seluruh tanah Kanaan akan kuberikan menjadi milikmu untuk selama-lamanya, dan aku akan menjadi Allah mereka. Keturunan Abraham. Lalu di Keluaran pasal 6 ayat 7, lebih dari 400 tahun sesudah Abraham, dikatakan demikian, aku akan mengangkat kamu menjadi umatku, dan aku akan menjadi Allahmu, supaya kamu mengetahui bahwa akulah Tuhan Allahmu yang membebaskan kamu dari kerja paksa orang Mesir. Lebih dari 400 tahun sesudahnya, Tuhan mengulang janji yang sama. Dan ketika bangsa Israel sudah memasuki masa kerajaan, mereka berbuat dosa, Tuhan memberikan janji lagi di Yeremia 31 ayat 33. Tetapi beginilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu. Demikianlah firman Tuhan. Aku akan menaruh Tauratku dalam batin mereka dan menuliskannya dalam hati mereka. Maka aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Wow, ini ratusan tahun sesudah zaman Musa juga. Jadi ratusan tahun Tuhan tidak pernah lupa janjinya. Amin. Dan puncak dari penggenapan ini saudara tahu kapan? Yaitu ketika Kristus datang. Dan sebentar lagi kita merayakan kelahirannya. Di Yohanes 1 ayat 14 dikatakan, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Kalau saudara cek di dalam teks bahasa Yunani, Yohanes 1 ayat 14, harusnya diterjemahkannya, firman itu telah menjadi manusia dan bertabernakel di antara kita. Kata yang dipakai adalah skeneo. Skeneo itu artinya adalah bertabernakel, berkemah. Dan ini hanya muncul di Injil Yohanes dan muncul di kitab Wahyu ketika Allah berkemah di tengah-tengah umatnya. Ini luar biasa. Jadi kata berkemah itu bisa artinya hurufiah, benar-benar saudara mendirikan kemah. Tapi ketika artinya bukan hurufiah, munculnya cuma di Yohanes dan di kitab Wahyu. Dua-duanya ditulis oleh penulis yang sama, dan dua-duanya dikaitkan dengan Allah yang berkemah di tengah-tengah umatnya. Ketika berkemah, dia berkata, engkau umatku dan aku ini Allahmu. Itulah yang saya bilang, relasi saudara yang beranugerah. Kita semua membutuhkan cinta, kita membutuhkan penerimaan, kita semua membutuhkan rangkulan, kita semua membutuhkan dukungan. Ketika kita susah, ketika kita sendirian, kita benar-benar merindukan itu. Bahkan saya yakin orang-orang yang pakai kaos anti-social club,
adalah orang-orang yang sedang protes karena dia tidak mendapatkan apa yang mereka dapatkan. Kecuali kalau kaosnya diberi orang gratis. Kalau dia benar-benar suka beli hanya gara-gara tulisannya, kemungkinan besar, saya nggak kenal semua, kemungkinan besar karena beberapa orang saya tanya, kenapa kamu suka kalimat itu? Jawabannya adalah karena saya jengkel dengan dunia ini. Orang kok nggak peduli dengan sesamanya, lebih baik kita antisosial sekaligus. Loh, bahkan orang yang menolak hubungan adalah orang yang sangat merindukan hubungan. Kenapa? Dia sangat terluka dengan hubungan. Ngerti maksud saya? Dan nanti di surga kelak, saudara yang membutuhkan pelukan gitu, saudara akan menemukan di sana, karena ada kasih Tuhan yang bisa ngerti saudara. Nanti kalau saudara di sana benar-benar saudara diberi dukungan. Kalau sekarang ini kan saudara susah sendiri, saudara tuh kadang-kala kepengen ada orang datang nepuk-nepuk pundak saudara gini kan. Berarti banget loh untuk beberapa orang. Saya pernah datang sebelum ibadah mulai, saya datangi jemaat saya duduk, saya tanya, ada yang bisa didoakan nggak? Langsung nangis deh. Dan dia bilang, Pak, belum pernah ada orang tanya dan peduli dengan saya. Wow. Mungkin saudara sangat rindu dipedulikan seperti itu. Mungkin selama ini kalau saudara itu nangis, saudara cuma bisa menghibur diri sendiri. Tangannya begini, tenanglah hai jiwaku. Tenang. Tapi nanti Tuhan akan sediakan penghiburan yang sempurna di dalam Kristus. Amin. Allah jadi Allah kita. Dan itu bukan karena kita yang mencari dia, tapi karena dia yang turun berkemah di tengah-tengah kita. Luar biasa nggak sih? Kalau saudara ingat peristiwa bangsa Israel menyembah anak lembu emas, Tuhan berkata, aku tidak mau jalan di tengah-tengah bangsa ini. Sebab kenapa? Kalau aku jalan semuanya mati. Tapi kelak Tuhan ada berkemah di tengah-tengah kita. Itulah yang membuat kita merindukan rumah itu. Ada relasi, pemulihan relasi yang beranugerah. Dan yang terakhir saudara yang membuat kita rindu adalah karena ketidakadaan keburukan yang menakutkan. Di ayat yang terakhir, ayat 4 dikatakan, dan ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka, dan maut tidak akan ada lagi, tidak akan ada lagi perkabungan atau ratap tangis atau duka cita, sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu. Saya tahu dunia ini bukan sempurna. Saya tahu di dunia ini penuh dengan penderitaan. Bahkan beberapa kali saya nggak bisa menjelaskan penderitaan yang dialami seseorang. Saya juga pernah mengalami hal yang sama, saudara. Yaitu ketika mama saya bertahun-tahun yang lalu meninggal dunia. Mama meninggal dunia dalam posisi saya telepon. Mama ada di Semarang, saya ada di Surabaya. Saya sudah berjanji akan telepon mama malam sebelumnya, tapi pelayanan pulang larut malam, macet atau apa sampai jam 11. Saya tidak mau mengganggu mama. Saya baru telepon besok paginya, lebih tepatnya CCCC saya yang telepon dari Semarang, karena mama sudah nggak bisa respon apapun. Dingin badannya, sudah nggak bisa respon. Lalu mereka kumpul semua di rumah itu, telepon saya di speaker. Saya minta handphonenya ditaruh di telinganya mama. Lalu saya beritahu mama tentang Injil sekali lagi. Mama sudah bertobat lama, by the way. Cuma saya selalu mengingatkan mama tentang Injil Yesus Kristus. Dan saya berkata kepada mama, "Ma, nanti kalau ketemu Tuhan Yesus, jangan takut. Mama ada di tangan yang lebih baik daripada di tangan anak-anaknya mama. Kami semua terbatas jaga mama, Tuhan yang bisa jaga mama." Lalu mama senyum. Cece saya semuanya teriak sukacita semuanya. Mama sehat lagi. Setelah itu mereka semua berteriak nangis, dan saya tahu apa yang terjadi di situ. Mama saya mengembuskan nafasnya yang terakhir setelah dia tersenyum. Dan saya bersyukur dia menutup hidupnya dengan senyuman. Saya bersyukur dia menutup hidupnya dengan Injil. Saya bersyukur di tengah hidupnya yang tidak mudah, mama bisa meyakini bahwa dia disambut oleh Kristus, penebusnya yang sejati. Dan saudara, itulah yang menghiburkan kita. Kalau saudara tanya saya sedih nggak? Saya sedih. Waktu itu saya taruh handphone saya dan saya bilang begini, Tuhan, aku mau marah kenapa mama tidak sembuh. Tetapi aku mau bersyukur puluhan tahun mama diberikan Tuhan untuk saya. Daripada saya marah, kecewa untuk beberapa tahun ke depan yang tidak jelas. Lebih baik saya bersyukur untuk puluhan tahun yang Tuhan sudah sediakan mama untuk saya. Dan sampai sekarang pun saya masih kangen dengan mama sebetulnya. Kalau saya doa kadang saya masih ngomong, Tuhan, tolong titip kangen sama mama. Bukankah itu ada di dalam hati kita? Kita rindu kumpul dengan orang-orang yang kita kasih, benar ya? Kumpul dengan orang-orang yang bisa menerima kita apa adanya. Karena di dunia ini ketika kita terpuruk seringkali orang menghindar dari kita.
Orang-orang yang terbaik meninggalkan kita dan itu tambah menimbulkan luka. Tapi tahukah kita bahwa nanti di surga Tuhan akan tiadakan semuanya itu. Dan saya akan tutup khotbah saya dengan membacakan 2 kalimat untuk kita. Persoalan kita yang terbesar yaitu dosa sudah dibereskan oleh Tuhan di atas kayu salib. Ketakutan kita yang terbesar yaitu kematian telah dikalahkan oleh Tuhan di dalam kubur yang kosong. Kalau ketakutan kita sudah dikalahkan, yang terbesar sudah dikalahkan. Kalau persoalan kita, persoalan yang terbesar sudah dibereskan, seharusnya tidak ada lagi yang bisa menakutkan kita. Bukan resesi, bukan inflasi, bukan masa tua, bukan apapun juga. Kita tenang bersama dengan Tuhan. Dan yang terakhir, apa yang sekarang hanya sebagai jaminan, kelak akan menjadi kenyataan, penggenapan yang melampaui harapan. Sekarang ini kita cuma diberi beberapa cicipan sebagai jaminan. Ketika kita lemah, ada orang yang mendoakan kita dan kita merasa bersuka cita. Ketika kita terpuruk, ada komunitas di sini yang merangkul kita dan kita merasa itu meaningful untuk kita. Tapi tahu nggak? Itu cuma cicipan saja. Kelak Tuhan akan memberikan yang jauh lebih baik daripada yang kita perlukan saat ini. Saya akan menjadi sangat bodoh kalau saya berusaha menggambarkan apa yang ada di sana. Karena saya tahu penggenapannya jauh melampaui pengharapan kita, jauh melampaui pemahaman saya dan saudara semua. Tidak ada yang lebih baik yang kita lakukan selain kita sekarang datang kepada Tuhan, bersyukur. Tuhan menyediakan rumah bagi kita. Masa tua tidak boleh menakutkan kita. Apa yang akan terjadi di depan tidak boleh menakutkan kita. Karena kita tahu kita telah dibeli dengan darah yang sempurna di atas kayu salib. Dan kita tahu kita akan baik-baik saja sampai kita sampai di rumah kita kelak. Dunia ini bukan rumah kita. Kehilangan semua yang ada di dunia, seharusnya it doesn't matter for us. Karena kita tahu rumah kita yang sejati ada di sana. Mari kita tunduk kepala.